Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Mariatul Kitia. Saya selaku pengajar atau ustazah yang mengajar IPS, yaitu untuk kelas 7, 8, dan 9. Pada pertemuan kali ini, untuk materi kelas 7, bab yang pertama adalah untuk menjelaskan pengertian ruang dan interaksi antar. Subpokok yang pertama yaitu letak wilayah dan pengaruhnya bagi keadaan alam Indonesia. Yang kedua, keadaan alam Indonesia. Dan yang ketiga, keragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Materi yang pertama yaitu letak wilayah dan pengaruhnya bagi keadaan Indonesia. Yang pertama, letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Garis lintang adalah garis khayal yang melintang atau melingkari bumi. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Jadi ini yang merupakan garis lintang, yaitu terdiri dari lintang utara dan lintang selatan. Sedangkan untuk garis bujur adalah garis yang membujur antara kutub utara sampai ke kutub selatan. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur, dan terletak antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Dengan letak astronomis tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah. Sedangkan garis geografisnya atau letak geografisnya yaitu suatu letak negara di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan samudra yang mengapit negara Indonesia adalah dua, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Wilayah Indonesia juga berbatasan dengan sejumlah wilayah. Batas-batas wilayah Indonesia dengan negara lain diantaranya yaitu batas utaranya Indonesia terdapat negara Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Di sini Laut Cina Selatannya. Dan sebelah selatannya negara Indonesia adalah Timor Leste, yaitu di sebelah sini, dan benua Australia. Dan Samudra Hindia, di sebelah sini itu Samudra Hindia semuanya. Dan di sebelah barat, sebelah sini, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sini itu perairan laut yang berupa Samudra Hindia. Dan di sebelah timurnya, Indonesia adalah negara Papua Nugini yang di sini, dan Samudra Pasifik yang di sini itu semuanya Samudra Pasifik. Pengaruh letak geografis. Letak geografis Indonesia memberikan pengaruh bagi Indonesia, baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Karena menjadi jalur lintas pelayaran dan perdagangan dunia, bangsa Indonesia telah lama menjalin interaksi sosial dengan bangsa lain. Interaksi sosial melalui perdagangan tersebut kemudian menjadi jalan bagi masuknya berbagai agama di Indonesia, seperti agama Islam, Hindu, Kristen, Buddha, dan lain sebagainya. Yaitu ini adalah jalur perdagangan dunia. Jadi biasanya kapal-kapal yang memuat barang-barang dari berbagai dunia itu melintasi perairan laut di sini. Yang kedua, keadaan Indonesia. Keadaan alam Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu keadaan alam fisik wilayah dan keadaan flora dan fauna. Keadaan fisik wilayah dibagi menjadi dua lagi, yaitu keadaan iklim dan bentuk muka bumi. Sedangkan keadaan flora dan fauna dibagi menjadi dua juga, yaitu diantaranya keragaman dan sebaran. Keadaan alam Indonesia. Keadaan alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu wilayah serta keadaan flora dan fauna. Keadaan fisik wilayah terdiri dari keadaan iklim dan keadaan bentuk permukaan bumi,
yaitu merupakan kondisi fisiografis yang kemudian akan menentukan jenis tanahnya. Sementara keadaan flora dan fauna menyangkut jenis keragaman dan sebarannya. Keadaan alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu keadaan fisik flora dan fisik fauna. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ini sama ya penjelasannya, cuma berbeda contoh gambarnya, yaitu keadaan alamnya Indonesia beraneka ragam. Seperti yang saya contohkan di sini, ada keadaan alam perairan laut dan keadaan alam pegunungan. Pengaruh letak geografis terhadap keadaan iklim Indonesia. Jadi, letak geografis ini mempengaruhi iklim yang ada di Indonesia. Pengaruh yang pertama yaitu Indonesia mendapatkan iklim muson, sehingga Indonesia mengalami dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau yang bergantian setiap 6 bulan sekali. Yang kedua, Indonesia dilalui garis khatulistiwa, sehingga Indonesia mendapatkan panas sepanjang tahun. Selain itu, tingkat penguapan di Indonesia cukup tinggi, jadi banyak hutan-hutan tropis di Indonesia. Yang ketiga, Indonesia mendapat iklim laut yang lembab. Jadi iklim laut di Indonesia itu cenderung lembab. Ciri-ciri iklim tropis. Iklim hutan hujan tropis yang pertama terletak di 10 sampai 15 derajat lintang ekuator. Lintang ekuator ini biasa disebut dengan garis khatulistiwa. Curah hujan tinggi minimal 50 mm setiap bulan sepanjang tahun. 50 mm ini maksudnya. Yang ketiga, vegetasi berupa tumbuhan berkayu tinggi dan berdaun lebat. Seperti yang kita jumpai yang di daerah-daerah pegunungan di Indonesia. Seperti ini kan. Yaitu yang terakhir disebut juga iklim ekuatorial, yaitu iklim garis khatulistiwa. Nah, yang kedua iklim muson tropis terletak di 23 derajat lintang selatan sampai 23 derajat lintang utara. Amplitudo suhu rata-rata tahunan kecil, yaitu antara 1 sampai 5 derajat Celcius. Jadi cukup dingin ya. Yang ketiga, curah hujan tinggi. Dan yang keempat, musim penghujan dan kemarau setiap 6 bulan sekali. Ini biasanya terletak di daerah Amerika Selatan. Terus iklim sabana tropis, yaitu curah hujan lebih sedikit dibandingkan iklim tropis lainnya. Suhu harian dan penguatan yang tinggi. Musim kemarau yang lebih panjang dan vegetasi berupa padang rumput dan tumbuhan berkayu yang jarang. Sehingga ini terletak di daerah Afrika yang banyak padang rumput maupun padang pasirnya. Keadaan iklim di Indonesia. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat. Keadaan iklim di Indonesia. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius. Ini saya salah masukin simbol derajatnya. Yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh. Atau berarti antara suhu pada musim hujan dan suhu pada musim kemarau ini perbedaannya tidak terlalu signifikan ya.
Kondisi ini berbeda dengan daerah lintang sedang yang suhunya sangat jauh antara musim dingin dan musim panas. Ini yang tropis ya. Nah, ini kan Indonesia termasuk. Jadi perbedaan antara suhu pada saat musim penghujan dan musim kemarau itu tidak terlalu signifikan perbedaannya. Sedangkan kalau di daerah yang daerah lintangnya sedang, daerah sini sama sini itu cenderung signifikan perbedaan suhu udaranya antara pada saat pergantian musim. Yang ketiga, keragaman flora dan fauna di Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna yang beraneka ragam dan sangat besar. Bahkan keanekaragaman hayati di Indonesia termasuk ketiga paling besar di dunia, bersama-sama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Berdasarkan data Departemen Kehutanan dan Perkebunan pada tahun 1999, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia sudah mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi. Ini yang sudah teridentifikasi. Dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215 spesies. Spesies hewan terdiri dari 515 mamalia, yaitu hewan yang melahirkan, dan 60 jenis reptil, 1.519 jenis burung, dan 121 jenis kupu-kupu. Nah, ini adalah garis Wallace dan garis Weber, yaitu garis yang memisahkan zonasi keragaman flora dan fauna di Indonesia. Keragaman flora di Indonesia. Para arkeolog berhasil menemukan sejumlah fosil jenis tumbuhan praaksara, antara lain pohon jeruk, pohon salam, dan pohon rasamala. Selain itu, tumbuh-tumbuhan juga yang boleh dimakan seperti jenis umbi-umbian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Tumbuh-tumbuhan tersebut merupakan tumbuhan liar yang ada di dalam hutan. Keanekaragaman flora. Flora Malaysiana merupakan tumbuhan yang terdapat di Sumatera, Kalimantan, Filipina Utara, dan Kepulauan Indonesia. Contohnya adalah Rafflesia arnoldi atau yang biasa kita kenal dengan bunga bangkai. Nah, persebaran flora di Indonesia itu ada jenis bunga bangkai, pohon beringin, Sumatera, Kalimantan, Jawa ini merupakan flora jenis di wilayah barat, yaitu bagian barat, dan garis yang memisahkan antara bagian barat dan bagian tengah adalah dinamakan garis Wallace. Bagian tengah yang seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu di Sulawesi dan sekitar Maluku sini dan Nusa Tenggara. Nah, ini merupakan wilayah garis tengah, batas tengah lah. Garis yang membatasi batas tengah dengan batas timur dinamakan garis Weber. Keragaman fauna. Fauna bagian barat memiliki ciri atau tipe seperti halnya fauna Asia sehingga disebut tipe asiatis atau asiatik. Fauna bagian timur memiliki ciri atau tipe yang mirip dengan fauna yang hidup di benua Australia sehingga disebut Australialis atau Austratic. Fauna bagian tengah merupakan fauna peralihan yang ciri atau tipenya berbeda dengan fauna asiatis maupun australis. Faunanya memiliki ciri tersendiri yang tidak ditemukan di tempat lain selain di Indonesia. Fauna tipe ini disebut fauna endemik, yaitu fauna yang khusus atau hanya hidup di Indonesia. Nah, ini contohnya fauna asiatis, terdapat di Indonesia bagian barat, ada gajah, ada badak berjula, dan harimau. Terus, fauna bagian peralihan atau bagian tengah, itu ada komodo, ada babi, sama tupai.
Nah, sedangkan fauna bagian timur ada kanguru, ada burung merak, dan burung kakak tua. Nah, sekian materi tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Silahkan